Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita lihat dari informasi yang tadi sudah disampaikan, laba bersih BBNI melonjak 17,05% di semester 1 tahun 2023 menjadi 10,3 triliun rupiah. Bagaimana analisis teknikalnya? Kalau kita lihat pergerakan harga saham BBNI sendiri di seminggu terakhir sudah menguat 1,4%. Akankah ada potensial upside lagi untuk BBNI atau seperti apa analisis teknikal secara keseluruhannya, Pak Angelo? Ya, untuk BBNI dia masih ada di atas support 8.800 dan belum terlihat ada penjualan signifikan ya yang berarti untuk menekan harga ke bawah. Malah lebih mengarah kepada support yang bisa mendorong dia naik ya. Dan resisten itu ada di 9125. Itu pun nggak terlalu kuat, jadi nanti bisa tembus lagi ke atas. Oke, level 9.100-an tadi itu menjadi level resistance Bank BNI yang secara teknikal mungkin akan terjadi dalam termin waktu berapa lama, Pak Angelo menurut Anda? Ini masih terbentuk baru kemarin ya dan Hmm. tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada rebound sedikit aja, ada pemilihan sedikit aja ini bisa membuat harga naik dan menembus resisten itu ya. Oke, ketika Anda melihat secara teknikal ada possibility untuk kemudian tembus ke level resistance berikutnya, artinya untuk BBNI sendiri menarik untuk investasi jangka panjang atau pendek dulu memanfaatkan momentum kinerja dari BBNI? Kelihatannya cocok untuk jangka pendek dan jangka panjang ya, karena belum ada penjualan yang cukup berarti, belum Oke. terlihat. Jadi arah harga masih bergerak naik. Artinya untuk dua termin investasi ini dua-duanya menarik begitu ya. Level yang paling Ya, menarik untuk bisa masuk ke BBNI yang nampaknya ini masih dikategorikan murah lah. Menurut Anda di level berapa Pak Angelo? sekarang cukup murah, tapi karena ada penjualan kemarin sehingga membuat ada resisten di 9125, harga bisa pullback dulu ke sekitar 8.900 ya. Hmm. Sekarang dan 8.900 itu sebetulnya sudah cukup murah, jadi bisa diambil kesempatan baik sekarang maupun nanti kalau memang terjadi pullback ke 8.900. Oke, level terakhir di penutupan perdagangan kemarin di level 9.025, artinya tunggu dulu di level support tadi yang Anda sampaikan ya Pak Angelo ya. Iya, di 8.900 atau sekarang 9.025. Oke, kalau kita lihat mungkin untuk beberapa investor retail saham BBNI belum masuk lah untuk kemudian bisa dikoleksi ataupun untuk dibeli begitu. Kalau Anda lihat sendiri saham-saham berbasis perbankan lain yang secara teknikal nampaknya menarik, harganya cukup murah tapi melihat potensial upside-nya akan terjadi di waktu dekat. Kira-kira sahamnya mana saja Pak Angelo? Oh, kebetulan saya belum screening ya untuk saham-saham bank lain. Saya baru lihat BBNI. Oke, kalau kita lihat BBRI misalnya gitu, secara teknikal seperti apa, menarik nggak kalau kita masuk? Untuk BBRI jangka pendek jelas menarik karena Hmm. dia terlihat market tambah barang terus ya, Oke. melakukan pembelian terus. Nah, untuk jangka menengah pun juga terlihat sama ini. Dia sejak April sampai selama bulan Juni Juli juga dia menambah barang terus. Jadi prospeknya ini cukup bagus untuk BBRI. Oke, level terakhir di 5.650, mingguan sudah bergerak menguat 0,44%, satu bulan menguat 3,2%. Ada potensi untuk terus menguat ya. Level terakhir 5.650 murah untuk bisa masuk ke BBRI menurut Anda? Masih murah karena dia baru break sideway ya, jadi masih ada peluang untuk bergerak naik ke atas paling tidak sampai ke level Fibonacci extension itu di sekitar 6.000 pas. Oke, level 6.000 ini cukup jauh dari 5.650 kalau kemudian untuk jarak investasi pendek begitu, artinya secara apa namanya peluang juga ini bisa dimanfaatkan begitu ya untuk BBRI. Oke, kita ke saham perbankan lain, BUMN dulu lah kita main Pak Angelo. Ada Bank Mandiri, menurut Anda secara teknikal menarik nggak untuk bisa dikoleksi untuk Bank Mandiri? Bank Mandiri sama ya seperti BBRI ya, Hmm. selama bulan Juni sampai Juli itu market tambah barang terus, jadi peluang untuk bergerak naik ke atas itu sangat besar. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci extension lagi, peluang untuk naik itu masih bisa mencapai sekitar harga
5.800. Oke. Level terakhir di 55, 50, menarik untuk bisa langsung masuk atau tunggu koreksi dulu di level support berikutnya? Peluang koreksi ada ke sekitar 5.500, jadi sekarang Oke. ataupun nanti kalau koreksi bisa. Oke, masih bisa masuk ya, karena level terakhir juga cukup menarik melihat potensial upside untuk Bank Mandiri sendiri tadi seperti yang Anda sampaikan, juga possibility-nya ada begitu ya. Oke, kalau kita lihat tadi juga selain kinerja BBNI ada juga kinerja dari Unilever yang memang ini mencatatkan anjlok lah secara laba begitu. Nah, secara teknikal menurut Anda untuk Unilever sendiri seperti apa Pak Angelo? Memang Unilever pada akhir Mei itu ada penjualan besar-besaran ya, sehingga Hmm. harga di pertengahan Juni turun drastis dan masih ada penjualan lagi bahkan sampai kemarin masih ada penjualan menjelang penutupan. Jadi kelihatannya ini masih cukup kurang bagus ya untuk UNVR, masih turun terus. Baik, secara point of view technical, indikator teknikal apa yang nampaknya ini menjadi concern dari trader ataupun mungkin investor Pak Angelo sehingga kemudian nampaknya ini masih terus terjadi pelemahannya di Unilever. Kalau saya suka menggunakan indikator market volume karena itu Hmm. sangat mencerminkan arah dan kekuatan arah itu sendiri. Jadi market volume ini menunjukkan tekanan ke bawah yang cukup besar ya, dengan adanya volume yang transaksi penjualan yang cukup besar, Hmm. bahkan sampai kemarin. Oke, baik. Masih akan terus melanjutkan pelemahannya secara indikator teknikal untuk Unilever? Peluang untuk lanjut turun tuh bisa sampai ke 3690 ya, gitu. Wow, 3690 which is ini masih jauh sekali di level terakhir di 4050 Masih begitu ya. jauh. Oke, artinya belum bisa untuk masuk ke Unilever di koreksi yang Belum, belum. terjadi sejauh ini? Sangat Oke, riskan ya, belum cukup tunggu di level menguasai. 3.600-an baru bisa masuk ke Unilever ya. Iya, kecuali muncul pembelian baru ya, mungkin Hmm. bisa berubah lagi. Baik, oke, dan kita akan jeda sejenak Pak Angelo, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, dan bersama tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz, bersama saya masih berbincang bersama Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Pak Angelo, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Yang pertama adalah ada Tron dengan support di 318 dan resistance di 370, rekomendasinya adalah buy. Kemudian ada IDEA dengan support di 132, resistance di 152, rekomendasinya juga sama, buy. Kemudian ada TAYS dengan support di 106 dan resistance di 170. Kemudian ada ERTX dengan support di 204 dan resistance di 320. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Angelo Michel. Kita ke Tron terlebih dahulu. Pak Angelo, apa yang menarik dari Tron secara teknikal sehingga kemudian Anda merekomendasikan untuk masuk ke Tron? Sejak awal Juli, Tron ini sudah memasuki area uptrend ya, dan pullback-nya itu sudah selesai. Sekarang dia sedang bergerak mendaki ke resisten 370. Hmm. Nah, jika 370 ini ditembus, maka ini bisa menguji resisten berikutnya di 440. Nah, Oke. supportnya itu ada di 318 ya. Dalam chart 15 menit kita bisa melihat ada support yang cukup signifikan dan itu akan berusaha menahan penurunan. Tapi kalau jebol ya kita harus kabur ya, karena ini sini cukup kuat ya supportnya. Oke. Level terakhir di 338 belum bisa masuk menurut Anda? Sudah Masih bisa bisa. masuk. Malah kalau ada pullback ke sekitar 330 itu kesempatan beli murah. Oke, kalau kita lihat level terakhir di 338 ada possibility untuk resistance berikutnya yang bisa tembus Pak untuk Tron 370 resisten beli. 370 ya? Resistance berikutnya belum kelihatan possibility-nya? Belum karena itu Baik, adalah target kita. Kita oke. lihat resisten. Baik, main pendek saja untuk Tron begitu. Kemudian dari Tron kita ke Idea. Seberapa menarik teknikalnya dari Idea Pak? Dia sudah selesai melakukan pullback ya. Kalau kita Mhm. melihat di chart ini ada selama hampir 2 minggu ini dia pullback cukup dalam, tapi masih dalam kondisi uptrend. Nah, sekarang dia mulai bergerak naik ya, selama seminggu ini mulai bergerak naik untuk melanjutkan uptrendnya. Resistennya ada di 152. Nah, ini kelihatannya akan dicapai dalam 3 sampai 10 hari ya. Lalu Oke. supportnya ada di 132.
di chart 5 menit kita bisa melihat itu adalah support yang cukup kuat ya di 132. Dia akan menahan penurunan jika itu terjadi. Lalu mengenai resisten tadi di 152 kalau masih ditembus dia akan menguji level 177. Jadi cukup menarik nih untuk ide ya. Oke, level terakhir di 138 nampaknya cukup dekat dengan target support yang Anda tadi sampaikan di level 132 begitu ya. Oke, dan Ya. juga ada possibility untuk bisa masuk level resistance berikutnya ketika memang level 152 tertembus begitu ya. Ya. Dari idea kita ke TAYS dengan support di 106. Seperti apa analisis teknikalnya untuk TAYS, Pak Angelo? Untuk TIS dia sudah berhenti di paling bottomnya ya di sekitar 62 dan mulai uptrend juga. Dan untuk kita lihat di sini pendakian pertama itu ada di sekitar 170. Tapi itu masih resisten pertama dan itu nggak kuat ya resistennya dibandingkan supportnya. Jadi kalau dia jebol dia akan menguji level 200 ya. Level 200 dia akan uji. Oke, di resistennya di 170, di level 200 akan diuji begitu ya. Oke, ini kalau kita lihat pergerakan saham dari TAYS sendiri secara bulanan udah naik 46,75%, mingguan sudah naik 17,71%. Apa yang nampaknya apa ya secara teknikal gitu untuk TAYS sendiri ini nampaknya menarik perhatian dari investor untuk kemudian nampaknya terus membeli saham ini, Pak Angelo. Betul, dan itu terjadi pada tanggal 13 Juni, itu investor pada melakukan pembelian cukup besar ya, sehingga menghasilkan demand yang cukup kuat untuk mendorong harga bergerak naik, bahkan mulai uptrend. Oke, ini mungkin melihat ada kemungkinan untuk bisa masuk ke level resistance yang tadi juga Anda lihat begitu ya. Baik, berikutnya dari TAYS kita ke saham pilihan yang keempat yang Anda rekomendasikan ada ERTX dengan support di 204 dan resistance di 320. Rekomendasinya juga buy. Seperti apa analisisnya Pak Angelo? Pada sekitar akhir Juni dia sudah mencapai bottomnya ya di 122, lalu mulai rebound. Kita belum yakin waktu itu, kita masih anggap technical rebound. Tetapi pada tanggal 27 Juni muncul demand di market volume. Ini merupakan indikasi bagus sekali ya, karena volume spike-nya cukup tinggi, di mana resisten di 252 pun kelihatannya masih akan ditembus ke atas. Jadi sekarang kita anggap resisten yang terkuat itu ada di 320 sebagai target pendakiannya. Oke, level terakhir di 220 ya, level supportnya di 204 yang Anda rekomendasikan. 220 bisa langsung masuk? Bisa. Atau Oke. kalau koreksi sampai 204 kesempatan untuk beli murah. Oke, baik. Nampaknya market sudah dibuka dan sudah mulai ada pergerakan di IHSG begitu. Seperti apa analisisnya, kemudian juga apa yang bisa dimanfaatkan secara teknikal. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, Pak Angelo. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz dan masih tersambung melalui video conference ada Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Pak Angelo, kalau kita lihat soal harga minyak yang menyentuh level tertinggi di 3 bulan, Anda melihat ada rekomendasi saham berbasis energi nggak, Pak Angelo? Ya, saya ada sempat perhatikan beberapa ya, misalnya ABMM. Dia sudah berbalik ya dari area bearish-nya dan sudah memasuki area bullish. Dan selama bulan Juli dia tambah barang terus ya. Ini peluang yang sangat bagus untuk kita ikutan karena pendakiannya belum selesai. Kalau dia tembus resisten di 3850, maka pendakiannya itu bisa sampai mencapai kalau kita menggunakan Fibonacci extension itu di sekitar 4.200, itu masih ada peluang besar ke sana. Oke, level terakhir untuk ABMM sendiri ada di 3620 ya. Melihat kemungkinan mungkin bisa masuk ke level 4 ribuan. Ini mungkin menjadi satu hal yang sangat menarik. 3620 bisa langsung masuk atau Anda melihat ada kemungkinan support untuk ABMM? Kelihatannya untuk pullback ini kecil kemungkinan dia bisa langsung naik ke atas dan belum ada resisten yang signifikan juga. Jadi kelihatannya kalau kita nggak buru-buru bisa ketinggalan barang. Oke, level resistance yang tadi Anda sampaikan kira-kira akan tercapai di jangka waktu berapa lama, Pak Angelo?
3850 kira-kira antara 3 sampai 7 hari ya, Hmm, baru akan tembus. baik, oke. Saham berbasis energi lainnya yang menarik menurut Anda apa lagi Pak Angelo? Saya melihat Adaro, Adaro, baik. memang dia ada resisten kuat di 2490, tetapi kelihatannya dalam waktu dekat nih masih akan ada pullback dulu, lalu dia baru bergerak naik untuk menembus resisten itu. Nah, peluang untuk naik itu bisa sampai 2800 ya. Oke, pullback, level support yang dilihat, ada di berapa nanti kira-kira, Pak, untuk Adaro? Untuk Adaro kita mesti buka chart intraday untuk melihat support yang cukup signifikan itu ada di 2400 ya. Itu Oke, kita harus tunggu. Tapi kalau itu jebol ke bawah berarti dia masih akan lanjut turun ke bawah mencari support berikutnya. oke. Dan kalau kita melihat di chart daily itu support berikutnya ada cukup cukup jauh ya di sekitar 2150 ya. Oke, level terakhir ada di 2450, artinya mungkin ini, akan, lebih dekat ke level support tadi begitu ya, yang Anda rekomendasikan untuk bisa masuk di, 2400 begitu ya? Iya. Oke, itu tadi dia saham-saham berbasis energi yang Anda rekomendasikan. Dan berikutnya, soal, pekan ini yang menanti kejelasan sikap Bank Sentral Amerika Serikat. Strategi investasi yang sebaiknya dilakukan, seperti apa Pak Angelo? Mengenai apa? Sorry. Terkait dengan, kejelasan sikap Bank Sentral Amerika Serikat, strategi investasinya kira-kira di, pekan inilah sampai dengan akhir pekan, kira-kira sebaiknya seperti apa strategi tradingnya? Oh, market Indonesia secara keseluruhannya Ya, berarti IHSG ya. ya, Nah, kalau dari IHSG sendiri, respon dari pelaku pasarnya terhadap berita itu tetap positif karena IHSG kita melihat dia tidak berhenti untuk menambah pembelian dari marketnya ya. Dia naik terus dan itu sudah berlangsung sejak awal Juli itu dia terus menambah barangnya. Sebelumnya itu kelihatan dia masih hanya akumulasi, tapi sekarang uptrendnya sudah confirm dan pendakian itu masih akan terus berlanjut. baik. Ada sektor-sektor yang perlu dihindari ataupun mungkin saham-saham yang perlu dihindari secara teknikal? Untuk sektor saya belum screening ya, Baik, tapi baik. secara umum masih bagus. Baik. Pak Angelo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Terima kasih untuk analisis teknikalnya. Sukses untuk Anda, Pak Angelo. Sampai Terima jumpa. kasih. Baik, dan kita akan update terlebih dahulu pemirsa pergerakan ataupun mungkin pembukaan dari IHSG di pembukaan sesatu. Saat ini IHSG dibuka menguat 0,39% di level 6.944,76. Kemudian Jakarta Stock Index dibuka menguat 0,28% di level 552,34 dan LQ45 menguat 0,45% di level 968,2. Sementara itu saham-saham yang memang sudah dalam jajaran top gainers untuk pembukaan sesi 1 hari ini ada Maha, kemudian juga ada Bank Mandiri, Bank BCA dan juga Bank BRI. Dua saham yang tadi dibahas secara teknikal ada Bank Mandiri dan juga BBRI nampaknya masuk ke dalam top gainers ya. Untuk penguatannya masing-masing di top gainers pembukaan sesi 1 ada 21,38, kemudian juga 0,9%, 0,55%, dan di 0,88%. Berikutnya untuk top losers bisa ada Unilever, BRMS, Medco dan juga ICBP dengan pelemahan masing-masing 1,98%, 0,58%, 0,46% dan 1,11%.